Haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Saudara ada di tempat ini dan saudara yang ada di rumah, saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melewati sepanjang minggu dan sampai pada saat ini saudara, kalau kita sehat dan kuat, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada kata yang terindah kita mau sampaikan kepada Tuhan selain kita mau meninggikan Dia Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya pada saat pagi hari ini saudara, kita nyanyikan pujian yang berkata, sungguh besar kasih setiamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dari awal saudara kita nyanyikan, sungguh besar setiamu. Glory, haleluya. Sungguh besar setiamu. Kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Kita hadirkan Tuhan dalam ibadah kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, amin. Glory. Nyata di sepanjang hidupku.
Mari kita serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus ditinggikan. Haleluya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Oh haleluya,
rasakan jambahan Tuhan, rasakan urapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Oh haleluya, sarukan ku tinggikan, amin. Engkau Tuhan, glory. Segalanya lebih dalam ku menyembah. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Tinggikan Engkau Terima kasih Allah Rohul Kudus. Terima kasih Allah Rohul Kudus. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk Tuhan Yesus melayani Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, pakailah kami dengan urapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah sana, Tuhan kami usir tangking dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar. Dan kami yakin dan percaya hanya Allah Rohul Kudus ada di tempat ini. Terpujilah nama ya Tuhan. Kami akan memulaikan Tuhan Yesus ibadah kami pada saat pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara ada di tempat ini dan saudara yang ada di rumah sana yang merasakan kebaikan Tuhan, kita katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, saat ini kita mau memuji-muji Tuhan. Karena apa? Karena Dia Allah yang patut ditinggikan dan layak dipuji. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Puji Tuhan. Tuhan, bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat bersukacita di tempat ini. Amin, saudara-saudara. Bahwa kita mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Amin, puji nama Tuhan. Saudaraku yang salam Tuhan, masih ada satu pujian yang kita nyanyikan, yang pujian yang berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau tunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang bersukacita di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Glory. Jalan kebenaran. Amin. Jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Glory. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi, aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita lambaikan tangan, glory, haleluya, glory, haleluya, amin, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi, glory, haleluya, glory, haleluya, amin, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara di tempat ini dan saudara yang ada di rumah. Saat ini saudara, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu pujian ya yang kita akan nyanyikan pada saat pagi hari ini tentang bangsa kita Indonesia. Dan ini merupakan doa kita buat bangsa Indonesia. Lihat pujian ini saudara-saudara, kita renungkan bahwa Indonesia perlu mendapat satu pemulihan dari Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Ini merupakan doa kita saudara buat bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin. Suku-suku bangsa
Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di negeri tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Glory, haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, amin. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, glory. Saat ini saudara kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara di tempat ini dan saudara yang ada di rumah, siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kunci kehidupan kita, kunci jawaban yang pasti. Itu sebabnya mari kita buka hati kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Pelayanan selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Curahan kuasa-Mu di negeri tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, kekasih jiwa kami, penolong kami yang setia, kami sudah memuji Engkau, tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Biar pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan, kami yang ada melayani dan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini diberkati oleh Tuhan.
karena kuasa pujian yang Tuhan berikan menjamah semua jemaat Tuhan yang mendengar, yang menonton acara ini. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah apa yang Tuhan ingin sampaikan. Percayakan hamba-Mu, beritakan firman Tuhan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kebutuhan daripada jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa kegelapan yang coba menghalangi kami mengerti firman Tuhan yang membawa pikiran kami menjadi bodoh dan tertutup, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, biar hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, tetap kita bersuka cita walaupun di hari Minggu ini kita masih tetap beribadah di rumah. Untuk kebaikan bangsa, kebaikan kita, kebaikan keluarga, kebaikan semua orang, khususnya rakyat Indonesia ya. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita, Mazmur pasal 107. Mazmur 107 kita membaca di dalam ayat 28 sampai ayat 30. Mazmur 107 kita membaca ayat 28 sampai ayat 30. Kalau sudah dapat, sama-sama kita membacanya. Saya akan baca, jemaat Tuhan mendengarkan, memperhatikan. Kalau bisa buka Alkitab, ikutilah ya bacaan Alkitab ini dengan baik dan dengan sungguh hati. Ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Temanya badai yang indah. Amin. Badai yang indah. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian firman Allah ini mengatakan, saudara, di dalam ayat yang ke-28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibuatnyalah badai itu dia. Ayat 29 dia mengatakan, dibuatnyalah badai itu dia. Bicara tentang badai, ada 4 hal yang dikerjakan badai. Yang pertama, menghambat perjalanan atau perjalanan menjadi perjalanan di tempat. Menghambat perjalanan. Kalau sudah badai menerpa perahu, perjalanan itu, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, akan terhambat. Banyak cerita dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika badai datang menerpa sebuah perahu, saudara kasih Tuhan, perahu itu sangat sulit untuk berjalan ke depan. Dia berputar-putar, dia berjalan di tempat. Karena badai yang merintangi, badai yang menghalangi, saudara, perjalanan sebuah perahu untuk melintasi, saudara, samudra. Begitu juga yang kedua, saudara kasih dalam nama Tuhan, yaitu badai mengombang-ambingkan perjalanan. Ini pekerjaan badai. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Petrus pernah berkata kepada rekan-rekannya, kepada yang lain, saudara kasih dalam Tuhan,
bahwa perahu kita ini diombang-ambingkan oleh badai, oleh angin timur, oleh angin sakal. Saudara kasih dalam nama Tuhan, sehingga perahu yang mereka tumpangi terombang-ambing. Saudara, tidak sedikit umat-umat Tuhan mengalami badai seperti ini. Badai kehidupan yang menghalangi masa depan mereka, sehingga perjalanan hidup mereka adalah perjalanan di tempat, tidak maju-maju. Badai yang menerpa hidup anak-anak Tuhan, saudara, membawa kehidupan rumah tangga mereka terombang-ambing, kacau balau, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Ya, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Itu pekerjaan badai, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Yang ketiga adalah badai memukul mundur perjalanan. Banyak orang sedang maju-majunya, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, sedang sukses-suksesnya. Tiba-tiba badai datang, saudara tidak tahu dari mana arahnya, tapi dapat dirasakan, saudara kasih Tuhan, gerakannya membawa perjalanan bukan maju ke depan, melainkan saudara kasih Tuhan mundur karena badai begitu kencang menerpa hidupnya. Ini pekerjaan badai, saudara kasih Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, mungkin engkau sedang mengalami badai ini. Engkau dibawa satu tempat yang tidak bisa maju. Engkau ingin sukses tapi terhalang dengan badai. Engkau mungkin sedang berjalan di tempat, engkau sudah berusaha, engkau sudah bekerja dengan sungguh hati, saudara, tapi perjalanan hidupmu tidak maju-maju, hanya jalan di tempat. Ada badai-badai yang menerpa hidupmu. Begitu juga badai yang saudara memukul mundur perjalananmu. Saya tidak tahu saat saudara mendengar kebenaran firman Allah ini, saudara kasih dalam nama Tuhan, mungkin itu sedang engkau alami. Tapi jangan takut, saudara. Ada yang keempat, perjalanan badai. Saudara, perjalanan yang dikerjakan oleh badai. Yang keempat, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, badai itu menjadi alatnya Tuhan. Amin. Amin. Badai itu menjadi alatnya Tuhan. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kita bagi dua bagian. Alat yang bagaimana? Saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama atau yang kita sebut sebagai sebutan saya bagian yang A, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. A, untuk melihat kesetiaan umatnya. Coba kita membaca, ya, katakan begini. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Artinya begini, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ya, 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Coba kita baca, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Ayub pasal yang ke-40. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. 40 ayat 1 ya, bukan 40 ayat 6. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ayub 30, saudara kasih dalam Tuhan, 8 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Sama kan ayatnya, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi bukan Ayub 40 ayat 6, tapi Ayub 40 ayat 1 dan Ayub 38 ayat 1. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, perjalanan atau pekerjaan badai yang keempat adalah menjadi alatnya Tuhan. Alat yang bagaimana? Untuk melihat kesetiaan umatnya. Contohnya Ayub 40 ayat 1 dan Ayub 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kita tahu kehidupan Ayub ini, saudara. Ayub, Alkitab katakan orang yang saleh, jujur. Dan Ayub yang suka berkorban, suka beribadah.
Tapi saudara kasih dalam nama Tuhan, iblis tidak senang. Saat dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata, Tuhan, benar Ayub itu saleh, jujur. Dia suka berkhotbah, berkorban, dia suka beribadah. Dia menjauhi kejahatan. Itu karena Tuhan membuat pagar sekelilingnya. Coba kalau Tuhan tidak buat pagar di sekelilingnya, pasti dia mengutuki engkau. Pasti dia menjauhkan dirinya daripadamu dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan. Lalu pagar-pagar yang ada dalam Ayub itu, tentara-tentaranya itu dicabut, saudara. Ketika itu dicabut, iblis begitu sangat leluasa menggoda, mencobai, menguji Ayub, saudara. Tapi di tengah-tengah ini, saudara kasih dalam Tuhan, Ayub tetap menunjukkan kesetiaannya walaupun badai itu datang dalam hidupnya. Makanya dalam kitab Ayub pasal yang 40 ayat yang pertama ini, saudara, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Saudara, di tengah-tengah badai yang dihadapi oleh Ayub, Ayub tetap menunjukkan kesetiaannya sama Tuhan. Sampai istri yang terdekat dengan dia, istri yang sangat dikasihinya, yang sangat dicintai, yang dia percaya betul, yang dia harapkan untuk menjadi penopang, penolong dalam kehidupan Ayub. Saudara kasih dalam Tuhan, coba-coba mempengaruhi Ayub untuk tidak setia sama Tuhan. Dia berkata, kutuki saja Allahmu itu. Kutuki saja Allahmu itu. Untuk apa lagi engkau menyembah, sujud kepadanya? Dia tidak tahu, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa Ayub ini sedang dibawa badai oleh Tuhan. Badai dari Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, untuk menunjukkan kesetiaan, untuk melihat kesetiaan Ayub. Benar tidak Ayub setia atau tidak? Oh, apa yang terjadi? Ayub katakan kepada istrinya, engkau perempuan cerewet. Engkau hanya melihat, menerima yang baiknya saja daripada Tuhan, tapi engkau tidak mau menerima yang buruk sekalipun daripadanya. Luar biasa kehidupan Ayub ini. Badai, saudara kasih dalam nama Tuhan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah Ayub. Saudara, dijadikan Tuhan itu untuk membawa Ayub, saudara kasih dalam Tuhan, dan Ayub dapat menunjukkan kesetiaannya di hadapan Tuhan. Badai, saudara kasih di dalam nama Tuhan. Ya, yang keempat tadi, saudara kasih dalam Tuhan, yang di pekerjaan dari badai, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu menjadi alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat kesetiaan umatnya. Ayub 40 ayat 1 dan Ayub 38 ayat 1. Yang kedua atau bagian B, saudara, menjadi alatnya Tuhan. Yang B, untuk mengangkat derajat seseorang. Jadi badai, saudara kasih dalam nama Tuhan, dapat menjadi alatnya Tuhan untuk melihat kesetiaan kita. Apakah kita setia di tengah-tengah badai menerpa hidup kita ini? Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, badai ini juga mengangkat derajat seseorang. Jangan saudara kira ketika engkau mendapat badai, saudara kasih di dalam nama Tuhan, jangan engkau kira bahwa badai itu membawa hidupmu hancur, membawa masa depanmu terhilang, membawa, saudara kasih dalam Tuhan, rencanamu gagal, membawa engkau hidup di dalam keterpurukan. Jangan engkau berpikir yang demikian. Perlu saudara ketahui bahwa badai kadang-kadangnya mengerjakan, saudara kasih dalam Tuhan, rencananya Allah dalam hidup kita. Di bagian B, mengangkat derajat kehidupan kita. Coba kita memperhatikan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, 2 Raja-Raja, bukan pasal 7 ya. Saudara, 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saudara, pasal 2 ayat 11, kita membaca mulai dari ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 11. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, 2 Raja-Raja pasal yang kedua,
ayat 11 sampai ayat 15. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru-seru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka nyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah dianggap pada Elisa, telah hinggap pada Elisa. Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Saudara perhatikan dalam ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saudara, perhatikan baik-baik. Yang keempat, cara kerja badai. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, yang keempat, ya, cara kerja badai menjadi alatnya Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Untuk A, melihat kesetiaan umatnya. B, untuk mengangkat derajat seseorang. Perjalanan saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Elia dan Elisa. Elisa selalu mendampingi Elia. Dan semua orang, kalau saudara membaca, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-14, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sampai di dalam ayat yang ke-16 tadi, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, lihat ayat yang ke-15. Ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Yang selama ini saudara yang kasih dalam Tuhan, para nabi-nabi ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, para hamba-hamba ini, mereka hanya terfokus kepada Elia. Karena Elia, saudara kasih dalam Tuhan, mereka melihat memiliki roh yang luar biasa. Mereka sedikit menyampingkan itu Elisa. Tapi perhatikan, waktu badai mendorong kereta yang ditumpangi Elia, saudara kasih dalam nama Tuhan, badai itu mengangkat Elia dalam kereta, saudara, dan Elia meninggalkan jubahnya, dan jubah itu diambil, saudara, oleh Elisa, dan Elisa menggunakan jubah itu, saudara, lalu dia pukulkan ke laut jubah itu. Dan jubah itu membuat laut itu terbelah 2, lalu Elisa berjalan. Saudara, disinilah terjadi satu, saudara, kemuliaan, sesuatu yang tak pernah dipikirkan oleh Elisa. Derajatnya naik begitu luar biasa di hadapan hamba-hamba Allah. Di hadapan, saudara kasih Tuhan, hamba-hamba Allah. Mereka melihat Elisa. Kalau saudara membaca di dalam, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-15, ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Inilah bukti badai yang dari Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dapat mengangkat derajat seseorang. Para nabi itu melihat Elisa, mereka sujud sampai ke tanah. Artinya apa, saudara kasih di dalam nama Tuhan? Ada wibawa yang luar biasa
daripada Elisa. Ada sesuatu yang pantas dihormati oleh Elisa, kepada Elisa, saudara kasih dalam Tuhan. Ada sesuatu yang mengangkat derajat Elisa. Saudara, seandainya saja badai itu tidak mengangkat Elia, apakah Elia melepaskan jubahnya? Tentu tidak, saudara. Tidak. Tapi badai itu yang membawa Elisa naik ke sorga dan dia tinggalkan jubahnya. Saudara, kita bersyukur di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Janganlah kita menjadi orang yang terpuruk, saudara. Yang menjadikan badai ini membawa kita, saudara kasih dalam nama Tuhan, berpikir menghambat perjalanan masa depan kita. Tidak. Janganlah kita berpikir bahwa badai ini mengombang-ambingkan perjalanan kita. Katakan tidak. Janganlah kita berpikir bahwa badai ini memukul mundur perjalanan kita. Katakan tidak. Tapi jadikanlah badai yang kita hadapi di tengah-tengah, saudara kasih Tuhan, yang dialami oleh bangsa Indonesia dan dunia. Jadikanlah badai ini, saudara kasih Tuhan, waktu, kesempatan yang indah untuk kita memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang setia di dalam Tuhan. Bahwa saudara kasih Tuhan, badai ini membawa kita ini, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, menjadikan Tuhan mengangkat derajat kita. Ketika kita dapat menerima badai ini dan kita bisa menunjukkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan, bahwa badai ini tidak membawa pikiran kami kalut. Badai ini tidak membawa kami berpikir bahwa kami akan hancur, bahwa kami akan mundur, usaha kami mundur, rencana kami mundur, kami hanya bisa berjalan-jalan di tempat, ya kami tidak bisa maju dan lebih baik maju, lebih baik lagi maju. Tidak, saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, badai yang kita alami ini membawa kita dapat melihat, memperlihatkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bisa memperlihatkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan, percayalah badai yang dari Tuhan akan membawa derajat kehidupan kita lebih baik lagi. Tentu kita bertanya, ya Om, bagaimana caranya supaya kami kuat menghadapi badai ini? Bagaimana caranya supaya kami kuat menghadapi badai ini? Rasa-rasanya kami udah gak kuat, Om. Benar, kami seperti perahu yang diombang-ambingkan. Kami seperti perahu yang dipukul mundur oleh badai. Kami seperti perahu yang menghadapi benteng ombak yang besar yang membawa kami tidak bisa maju. Bagaimana supaya kami dapat bertahan dalam badai ini? Kita kembali kepada ayat yang pertama, saudara, atau ayat pokok kita dalam kitab Mazmur 107. Ya, ayat 28. Perhatikan baik-baik. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Jawabannya bagian A. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam badai ini? Mazmur 107, saudara, sudah mengajarkan kepada kita, saudara kasih dalam nama Tuhan, berseru-serulah kepada Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan, saudara kasih di dalam nama Tuhan. Dia berkata, berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat satu peristiwa yang mereka alami seperti yang kita alami sekarang. Pemazmur menceritakan itu. Mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami kecemasan karena badai yang menerpa hidup mereka.
Tetapi apa yang mereka lakukan? Saudara kasih, dalam nama Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kalimat berseru-seru itu kalimat yang tidak putus-putusnya. Saudara, menunjukkan tetap, menunjukkan setia, menunjukkan taat. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara kasih, di dalam nama Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, coba kita perhatikan Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saudara, kalau sudah dapat, kita membaca Yeremia 33 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Ada? Ya. Berseru-serulah kepadaku, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya ulangi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah, berserulah. Maka apa yang kita tidak ketahui peristiwa badai ini? Di balik ini apa? Di balik ini apa? Firman Tuhan katakan, saudara, Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang kau tidak ketahui. Apa itu? Mengangkat derajat hidupmu di tengah-tengah badai yang kau alami. Apa itu? Menimbulkan kesetiaan dalam dirimu di tengah-tengah badai yang sedang engkau alami, yang kau tidak tahu apa di balik semuanya ini. Tuhan katakan Dia akan membukakan itu kepadamu. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, Hana, seorang wanita yang benar-benar sayang terhadap suami, sayang terhadap keluarga, saudara, dan memiliki visi yang jelas. Dia selalu berkata kepada Elkana, siapa nanti yang meneruskan keturunan kita? Artinya Hana ini sudah berpikir jauh ke depan sana, saudara, tentang warisan, tentang harta kekayaan yang mereka miliki. Saudara kasih dalam Tuhan, tapi Elkana dia menjawab, apakah aku ini Tuhan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam rumah tangga, saudara kasih dalam Tuhan, istri kedua Elkana selalu mengolok-olok dia. Saudara, itu bukan berhari-hari, itu bukan berminggu-minggu. Saudara kasih dalam Tuhan, berbulan-bulan, bertahun dia mengalami ejekan, olokan daripada Penina, mantan gundiknya yang diangkat menjadi istri kedua dari Elkana. Hati Hana, saudara, sebagai istri yang tertua, dia menjerit, dia menangis, dia tidak tahu harus berbuat apa. Badai di tengah-tengah keluarganya ada. Badai di tengah-tengah keluarganya menghancurkan kedamaian pasangan Elkana dengan Hana. Saudara, ada badai yang dibawa oleh Penina, membawa hidup daripada Hana ini terombang-ambing, membawa hidupnya ini terpukul mundur, membawa hidupnya ini tidak bisa maju karena Penina selalu menghalanginya. Tapi saudara perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Hana. Dia datang ke dalam bait Allah, dia berseru kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan sampai dia menangis, berseru-seru kepada Tuhan. Dia minta belas kasihan Tuhan, dia minta kekuatan Allah, dia minta badai ini diangkat oleh Tuhan. Dia minta, saudara kasih dalam nama Tuhan, supaya Tuhan memberkati kandungannya. Dia mohon, dia berseru-seru kepada Tuhan. Apakah Tuhan, saudara, menutup telinga, mengalihkan pandangannya kepada yang lain? Tidak. Tuhan mendengar seruan itu. Saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan yang ada, doamu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Doa orang percaya itu ditangkap oleh Tuhan. Cepat atau lambat, waktunya Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya.
Ketika dia menjawab, saudara, dia tahu kapan dia menjawab. Dia ingin melihat kesetiaan kita. Dia ingin melihat semangat kita. Dia ingin melihat keyakinan kita. Dia ingin melihat iman kita yang sesungguhnya saat kita menaruh, saudara kasih dalam Tuhan, badai kehidupan ini di bawah kakinya. Dapatkah engkau melakukannya itu? Dapatkah engkau melakukannya itu? Berserulah kepada Tuhan. Percayalah, badai menjadi indah dalam hidupmu. Karena Tuhan akan melihat dan membawa engkau lebih setia. Tuhan akan mengangkat derajatmu dan engkau menjadi orang yang bergembira karena Tuhan. Alkitab katakan, berserulah kepada Tuhan. Jangan henti-hentinya berseru. Walaupun kita tidak dapat beribadah di setiap hari, ya, di dalam rumahnya Tuhan. Jangan engkau menjadi putus asa. Jangan kurangkan waktumu untuk dekat dengan Tuhan. Jangan kurangkan waktumu membaca kebenaran firman Allah. Jangan kurangkan waktumu untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi tingkatkanlah engkau semakin berseru kepada Allah. Kesetiaan untuk engkau menghampiri Allah engkau tingkatkan. Derajatmu akan diangkat oleh Tuhan. Karena itulah janji Tuhan. Badai mengangkat derajat seseorang di hadapan Tuhan. Itu Tuhan yang buat. Percayalah, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Percayalah kita sanggup menolong. Berseru pada Yesus. Seru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus. Pada Yesus. Berserah pada Yesus. Dia akan berdamai. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Badai Corona 19 atau COVID-19 membawa pikiranmu tidak bisa leluasa. Hatimu tidak mengalami ketenangan. Selalu yang menghantuimu adalah, dapat gak kami bertahan sampai bulan Juni? Dapatkah kami bertahan
sampai tahun ini. Engkau penuh kebimbangan. Engkau lihat badai COVID-19 ini menjadi satu momok mungkin dalam hidupmu. Tapi ingin saya katakan kepada saudara, kadang-kalanya badai itu Tuhan izinkan untuk melihat kesetiaan kita. Kadang-kalanya badai itu Tuhan izinkan untuk mengangkat derajat kita. Jangan engkau kecil hati. Lihatlah badai ini sebagaimana Tuhan kerjakan yang baik dalam hidupmu. Jangan engkau lihat badai ini dampak daripada COVID-19 ini. Tapi lihatlah badai ini dengan cara pandangan yang Tuhan perbuat atas hidupmu. Percayalah, di balik badai ini, ketika engkau berseru dengan sungguh hati, derajat hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Kesetiaanmu semakin dewasa di hadapan Allah. Ayub tidak Tuhan biarkan demikian. Ayub balas dengan berlipat kali ganda. Apa yang telah hilang, apa yang telah dihantam oleh badai, harta bendanya, kebahagiaannya, apa yang hilang Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Karena Tuhan tahu Ayub setia dan dia tidak berhenti mohon kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, memohon pemulihan kepada Tuhan. Badai itu mengangkat derajat hidupnya. Dia menjadi orang lebih dari pemenang. Saya harap jemaat Tuhan yang ada di rumah juga demikian. Harapan saya adalah jemaat Tuhan lebih dari pemenang. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, pesan saya tetap kita menjaga kesehatan. Bangun terus iman rohani, dan pengumuman yang akan datang nanti akan diberitahu lewat WA. Sekaligus kita tutup acara ini. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong dan berkati. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah imannya Engkau kuatkan. Yang putus asa diberikan pengharapan. Jalan tertutup dibukakan jalan. Terikat dosa dilepaskanlah oleh kuasa darah-Mu. Takut Tuhan menyertai hidup mereka. Kutuk diubah menjadi berkat. Kami berdoa berkati korban perpuluhan mereka, korban persembahan, korban pembangunan rumah Tuhan, buah sulung, ucapan syukur, korban tantangan yang mereka berikan. Tuhan yang tilik, dalam keadaan mereka mengalami mungkin kekurangan, tapi mereka berani dan beriman. Lakukanlah mujizat-Mu kepada mereka, karena itu adalah janji-Mu. Berkati Tuhan, berkati dalam setiap kehidupan ibu-ibu, jemaat Tuhan yang sedang mengandung. Biar janin yang ada dalam kandungannya Engkau bentuk sejak dalam kandungan. Tanamkan roh yang takut Tuhan. Sejak dalam kandungan Engkau berikan satu pengharapan bagi janin yang ada. Dia bertumbuh secara fisik badani dan dia bertumbuh dalam iman rohani sejak dalam kandungan. Saat dia dewasa, saat dia Tuhan bertumbuh, biarlah dia diberkati Tuhan untuk memberkati, menjadi berkat dan menikmati berkat-berkat daripada-Mu. Tambahkan penghasilan suami dan istri, berikanlah mereka penghiburan dan kekuatan, tambahkan iman rohani mereka, agar mereka dapat menjadi imam sejak janin ini dalam kandungan mereka. Menjadi bertumbuh, menjadi bayi, menjadi anak dan menjadi dewasa. Anak ini terdidik dalam iman dengan benar. Berkati ya Tuhan, berkati pemuda-pemudi yang ada. Kalau sudah waktunya mereka mendapat pasangan hidup, pertemukan Tuhan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga terjadi. Rencana mereka yang mau menikah juga Tuhan tolong dan atur supaya berjalan dengan baik, kekudusan Allah menyertai sehingga perkawinan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang menempuh pendidikan, mampukan mereka yang mengikuti sekolah secara online, mampukan Tuhan, berikan hikmat akal budi, orang tua, papa mama mereka yang mengajar, berikan hikmat, kesabaran, kesukaan untuk mengajar anak-anak dengan baik dan benar.
Tuhan tolong dan berkati. Kami berdoa Tuhan, mungkin dalam kehidupan jemaat-Mu dengan ada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, Tuhan mereka hidup dalam kebingungan, kegelisahan, kejenuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus menjamah, biar mereka terhibur dengan kemenangan dan sukacita Tuhan. Berkati Bapa, berkati kami hamba-Mu sekeluarga. Begitu juga pengerja, asisten gereja. Tuhan berkati kami keluarga besar pastori menjadi hamba Tuhan, gembala sidang yang baik dan benar dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Ampuni kekurangan kesalahan kami, ampuni kekurangan kesalahan jemaat Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus buat aparat pemerintah. Biarlah Tuhan tolong bangsa kami ini. Singkirkanlah wadah virus corona ini dari bangsa kami ini. Lindungilah umat-umatnya, lindungilah masyarakatnya. Lindungi ya Tuhan aparat pemerintah. Mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai aparat-aparat pemerintah yang terdekat dengan kami yaitu RT, RW, Lurah, Camat. Tuhan berkati mereka, jaga dan berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah Tuhan lindungi keluarga mereka, sejahterakan keluarga mereka. Dan kami berdoa secara khusus buat para medis, dokter, suster, bidan yang Tuhan menangani, yang membantu pemerintah menangani pasien-pasien yang ada. Tuhan kuatkan, hiburkan, mampukan, berikan ekstra kekuatan bagi mereka. Dan jauhkan Tuhan wabah virus dari hidup mereka. Berkati Tuhan, damai sejahtera-Mu tinggallah atas hidup mereka. Siapapun yang memberkati kami hamba-Mu sekeluarga, sesi pastori dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah orang-orang tersebut diberkati. Apapun Tuhan suku, agama, Tuhan Yesus, apapun asal usul mereka, Tuhan tolong berkati. Karena mereka memberkati orang-orang yang percaya. Inilah doa kami Bapa. Semua doa ini kami minta alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan yang ada, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada dimanapun berada, baik yang ada dalam ruangan ini, biarlah semua doa dan harapan kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus biarkan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.